Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan. Semoga dalam kesempatan ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya." Masya Allah. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan fokus mengusung tema mengenai patah hati. Jadi di sini saya akan fokus tentang sebenarnya apa aja sih hikmah dibalik adanya rasa patah hati ini. Jadi yang sebelum kita masuk ke materi ya, seperti orang-orang ketahui atau yang kita ketahui, patah hati itu apa sih? Setelah mendengar kata patah hati, yang terlintas di pikiran saya tentunya itu tentang cinta yang kandas, tentang cinta yang putus sampai sini aja, tentang perpisahan, tentang air mata yang berlinang, tentang sakitnya hati, dan semua yang menyebabkan dunia terasa mengalami kiamat. Terus tak sedikit pula nih yang berkata bahwa lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Waduh, jadi hati sanubari kita kadang-kadang pening mencari jawaban, kenapakah cinta yang putus itu diberi nama patah hati? Nggak adakah nama lain selain patah hati gitu yang lebih enak didengar? Tapi yang penting adalah bagaimana ketika cinta itu kandas, ketika cinta itu tak lagi bersambung, ketika cinta itu tak lagi mau menjadi milik kita, dan ketika si doi ini tak mau lagi menjadi tempat luahan hati kita. Patah hati sinonim dengan air mata. Kenapa ya? Tetapi kita lupa bahwa patah hati juga sinonim dengan hikmah. Masya Allah. Jadi ini ada hikmahnya teman-teman. Seharusnya kita bersyukur menjadi diberi rasa patah hati ini oleh Allah. Masih boleh menangis. Itu artinya kita masih ada hati kan? Terus yang kedua nih, bukan hanya sekedar hati, tapi hati yang sensitif, yang lembut, dan yang mampu bahagia dan luka. Masya Allah. Jadi kita masih diberi rasa oleh Allah. Jadi kita harusnya bersyukur. Dan air mata yang mengalir ini dapat membersihkan kelopak mata kita yang kusam menjadi jernih kembali, karena air mata yang berlinang membawa semua kotoran di mata. Masya Allah. Jadi menangislah karena mencintai Allah pada saat kita bersendiri, teman-teman. Air mata ini lebih bernilai pahala daripada menangisi si doi. Orang yang ditangisi pun emang tahu kita menangisi dia. Jadi lebih baik kita menangislah karena mencintai Allah. Jadi fabi ayya ala rabbikuma tukaziban, artinya maka nikmat mana lagi kah yang sanggup kita dustakan. Bahkan di dalam air yang berlinang melalui mata ini, Allah memberikan kasih sayangnya, teman-teman. Mungkinkah ada lagi nikmat Allah di balik kata patah hati ini? Coba deh bayangin, pada saat jatuh cinta semalam mendengar suara telepon dari doi, ya mungkin ya lebih indah dibandingkan dengan suara azan. Terus WhatsApp mesra lah dari sang pujaan hati lebih sering kita baca berulang-ulang agar lebih memahami artinya dan lebih bergetar mencintainya. Tapi seberapa kali kita membaca surat cinta dari Allah yang terbentang di dalam Al-Quran, teman-teman? Dan kini setelah tak ada lagi WhatsApp darinya, nggak ada lagi telepon kan, nggak mungkin hikmah di balik hati yang teriris berdarah-darah ini ya, itu Allah hendak mengembalikan kita kepada cintanya Allah, teman-teman. Apa ada cinta yang lebih indah dari cinta sang pemilik nafas ini? Maka nikmat Allah yang mana lagi kah yang sanggup kita dustakan? Di sebalik patah hati ini, Allah menyelamatkan kita dari cinta yang salah. Kita menyembah dan memuja cinta melebihi menyembah dan memuji Allah. Nauzubillahi min dzalik, ya teman-teman. Cinta tak salah, tetapi mungkin hanya tidak tepat ketika kita lebih mencintai sang pujaan hati daripada mencintai Allah. Hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Ingatlah bahwa Allah Maha membolak-balikan hati dan keadaan. Jika hari ini Allah masih mengirimkan cinta, maka janganlah menjadikan cinta itu berhala dengan memujanya seolah-olah dunia ini milik berdua.
jumlah WhatsApp jadi lebih banyak dari jumlah rakaat sholat, jumlah harga pulsa atau kuota jadi lebih banyak daripada uang atau rezeki yang kita sedekahkan. Duduk berdua-duaan di tempat sunyi lebih disukai daripada duduk tafakur di atas sajadah dan bermesraan dengan Allah. Maka ada kalimat teman-teman, dan jika Allah membolak-balikkan hati kita dan si dia dari cinta, maka gantilah kata patah hati itu dengan perkataan syukur hati, karena Allah lebih mencintai kita daripada si dia. Terbukti Allah mengambil kita untuk dikembalikan ke dalam nikmat, limpahan kasih sayang dan kekasih hati yang baru dan selamanya itu, yaitu Allah. Siapa yang tak mau jadi kekasih Allah? Tenang, damai, indah, cukup rasanya hidup ini. Masya Allah teman-teman. Oke teman-teman, sekian akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, ada yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.